Oke, teman-teman Salman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam ya. Ketemu lagi sama aku Aldi. Nama lengkapnya Aldian Budaya, bisa dipanggil Aldi. Sehari-hari aku di Zenius sebenarnya, sebagai tutor sosiologi di Zenius. Nah, kalau teman-teman tahu ya pasti ya Zenius ya. Kalau nggak tahu, how dare you? Download it on the App Store right now. Nah, kalau di Salman sehari-hari aku biasa megang sebenarnya ketimbang aku sarjana pendidikan sosiologi ya. Cuman ketimbang sosiologinya, aku malah lebih banyak dikasih yang non sosio gitu. All about English itu dikasihin ke aku. IELTS, TOEFL, GRE, SAT dan kawan-kawannya itu aku banyak banget pegang. Termasuk persiapan-persiapan menuju ke International Undergraduate Programs. And then Japanese juga dikasihin ke aku gitu ya, persiapan JLPT gitu ya, atau Conversational Japanese, butuh teman buat latihan conversation itu dikakuin juga. Atau bahkan programming komputer. Serius, computer programming. Untuk persiapan KSN Informatika kayak Pascal, C++, atau mungkin yang pengen belajar HTML, atau misalnya dia pengen belajar Python gitu ya, atau bahkan a myriad of other programming language gitu. Bahkan sekarang di posisi ini aku udah bisa ngajarin Flutter sama Dart buat teman-teman yang pengen belajar bikin Android bersama Salman, belajar Flutter dengan Dart itu bakal ketemu dengan aku. And it's really easy once you get the hang of it. Gitu. Not that I'm complaining, tapi that's me gitu. Aku juga sekarang di Salman tuh jadi krisis identitas, sebenarnya gue sarjana apa sih? Bahkan pernah ada orang tua anak Salman yang nanyain sebenarnya Kak Aldi itu guru apa sih gitu kan? Jangankan dirimu, aku juga mempertanyakan. Anyway, di video sekarang aku pengen cover soal curriculum vitae gitu. Karena baik untuk persiapan lamaran kerja ataupun misalnya teman-teman udah lulus SMA mau masuk perguruan tinggi dan segala rupa, curriculum vitae itu adalah satu hal basic yang perlu teman-teman siapkan dari awal. Gitu. Sehingga di kurikulum vitae ini adalah kesempatan teman-teman untuk menunjukkan profil pribadi teman-teman. Gitu. Kurikulum vitae itu adalah kesempatan teman-teman untuk nunjukin profil pribadi teman-teman. Sekali lagi aku bilang, gitu. Your achievements, your work experience, segala rupa itu bisa ditunjukin di kurikulum vitae. By general, kurikulum vitae itu berbeda dengan personal statement. Kurikulum vitae itu dibikinnya kayak formulir, poin-poin. Sementara personal statement itu dibikinnya secara deskripsi. Itu bedanya. Sehingga ketika teman-teman menulis kurikulum vitae, I want you to show me the specific points of your own personal profile. Gitu. Oke. Nah, nggak ada patokan baku tentang apa aja yang harus ada di dalam CV. Kenapa? Karena setiap perguruan tinggi, setiap instansi itu mereka minta mereka punya format dan ketentuan CV-nya tersendiri. Gitu. Apa aja yang harus ada di dalam CV itu biasanya setiap perguruan tinggi dan setiap kantor tuh punya format tersendiri. Cuman di sini kita akan coba kaji yang general gitu ya, yang general yang mungkin umum gitu ya. Mungkin nanti ketika teman-teman membuat CV untuk keperluan tertentu, karena kan setiap keperluan CV-nya jangan sampai sama semua gitu. Itu is a bad practice gitu ya. Untuk keperluan tertentu bikin CV tertentu gitu ya. Nah, untuk keperluan-keperluan tertentu tersebut itu biasanya mereka punya format CV tersendiri. Nah, kita akan coba discuss yang generalnya sehingga ketika nanti teman-teman bikin yang spesifik itu oke. Pertama, personal details ya, dimulai dengan nama, place and date of birth gitu ya. Jenis kelamin, alamat, status pernikahan, telepon number sama email. Ini biasanya generally akan available gitu. Ini CV yang aku ambil dari internet ya, karena because this has been on the internet, it's public knowledge gitu, makanya aku save untuk menggunakan ini gitu ya. Nah, ini biasanya some kind of personal profile yang mungkin teman-teman akan perlu cantumkan di CV teman-teman supaya nanti si orang yang bahasa CV-nya bisa menghubungi teman-teman. Bahkan it's a good practice for you to put your best picture on the CV gitu ya. Bisa itu formal picture, bisa itu non formal picture, tergantung nuansa atau konteksnya kayak gimana. If you are applying for a work gitu atau misalnya for study gitu, it's normal if you use formal picture. But if you are applying for let's say a community a non-government organization atau misalnya volunteering in some kind of event that has a casual and fun nuance, you might want to put your casual or happy picture gitu. Jadi CV itu nggak mesti dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris gitu ya. It's up to the company atau university. Mereka pengennya pakai bahasa apa. Bahkan bahasa Jepang juga bisa jadi gitu. Cuman untuk foto, nggak selamanya semua CV itu fotonya harus formal. Kalau teman-teman daftar ke perusahaan atau perguruan tinggi, ya oke lah, itu situasinya kan formal. Tapi misalnya kalau teman-teman daftar nih jadi volunteer, atau misalnya daftar NGO yang kebetulan ternyata kesannya mereka tuh casual and fun. Gitu. Mungkin teman-teman akan lebih bagus untuk naruh foto teman-teman yang kesannya happy and fun. Gitu.
Itu general ya, jadi nggak mesti 100% diikutin. It really depends on the context and your own personal preference gitu ya. And then kita lihat di bawahnya itu biasanya ada education. Education di sini bisa mengcover formal education dan bisa juga mengcover other aspects of education yang teman-teman bisa buktikan dengan sebuah sertifikat atau surat keterangan. Nah, di sini biasanya dia tunjukin kapan tahun masuk. Ini biasanya tahun lulus ya, tapi ada yang tahun masuk sampai tahun lulus, ada yang cuma tahun masuknya doang, itu your own preference gitu ya. Kayak dia sekolahnya di SD Takmirul Islam Surakarta, SMP di SMP 9 Surakarta, SMA di SMA 7 Surakarta. Januari 2012 dapat sarjana ekonomi di Universitas 11 Maret dengan IPK 3,19, jurusannya manajemen. Gitu. Ini you can say this gitu. Kalau misalnya jurusan teman-teman atau atau riwayat sekolah teman-teman itu common di kalangan orang Indonesia, makanya bukan suatu hal yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan, nggak perlu dijelasin. Tapi kalau teman-teman ternyata dapat jalur pendidikannya mungkin berbeda dengan orang-orang gitu ya, mungkin teman-teman akan perlu ngejelasin. Misalnya IPK teman-teman itu bukan base 1 sampai 4, tapi misalnya teman-teman kuliah di perguruan tinggi di luar negeri yang IPK-nya misalnya base-nya 1 sampai 10. Kalau kayak gitu berarti teman-teman harus jelasin bahwa ini IPK-nya itu base-nya 1 sampai 10. Gitu ya. Dia juga mencantumkan nih skill-skillsnya dia yang lain, Microsoft Office, Internet Literacy, sama Active English with TOEFL ITP score 553. Nah, di sini akan sangat bagus kalau dia bisa nunjukin semua kualitas dia tersebut. Oke, Microsoft Office. Microsoft Office kan software banyak. Access, Excel, PowerPoint, Word, Outlook, gitu. Publisher. Terus kalau lengkap dengan Visio, berarti Visio, gitu kan. Nah, dia bagus banget kalau bisa nunjukin seberapa jauh skills Microsoft Office-nya, gitu. Misalnya, apakah dia Microsoft Office-nya cuma baru bisa sebatas sampai ngetik doang, as in, oke, copy paste juga apa, atau dia udah bisa sampai level bikin makro sendiri di Visual Basic for Applications. Gitu. Itu kan advance banget untuk seorang pengguna Microsoft Office. Tapi kalau dia udah bisa bikin makro sendiri di Visual Basic for Applications, berarti hal-hal pecicilan kayak mail merge, track change di Microsoft Word, atau custom animation di PowerPoint, atau misalnya management transition di PowerPoint, design, slide master, untuk Excel misalnya data formation, data format, data analysis, pivot table, dan gitu-gitu, dia patokannya harus sudah bisa kalau udah sampai level makro. Jadi di sini tunjukin aja gitu. Apa yang dari Microsoft Office yang teman-teman bisa dan udah sejauh mana teman-teman bisa itu. Begitu pula internet literacy. Internet literacy itu is a broad category. Gitu. If you want to tell me that you are literate in the web, show me that you are illiterate in the web. Show me how you are so literate in the internet, gitu kan? Karena internet literasi itu luas banget. Tunjukin ke aku internet literasi yang teman-teman bisa tuh udah jauh mana atau segimana internet literasi yang teman-teman bisa. Are you able to trace a hoax news back to the original source misalnya, or are you able to understand written content on the news misalnya, or maybe you can even debunk hoax news misalnya, atau maybe you can consume information from the internet and then retell it to the others and with a phrasing that makes it easier misalnya. There's a lot of qualities that define someone that is digitally literate gitu. Ada banyak banget kualitas yang menunjukkan seseorang itu literate secara digital. Show me those qualities. I don't want you to tell me that you are digitally literate, but I want you to show me that you are digitally literate. Itu yang penting. Oke, di sini bagus dia udah nunjukin Active English dengan TOEFL ITP score. Kalau misalnya ada scoring system kayak gini atau punya sertifikat apa itu boleh banget dicantumin. Misalnya Microsoft Office, teman-teman harus sertifikat Microsoft Certified Educator atau Microsoft Certified Expert. Itu udah cukup untuk nunjukin itu. Karena dengan sertifikat itu sendiri itu udah nunjukin bahwa teman-teman memang qualified sebagai seorang Microsoft Office expert. Nah, skor TOEFL itu bisa jadi salah satu bahan bukti bahwa dengan skor TOEFL 553, you are already showing to the person gitu. You are already showing how proficient you are in English gitu. Kalau teman-teman pengen tahu skor TOEFL aku 623 gitu. Ya, you can judge for yourself gitu how proficient my English skills are gitu ya. Pasti kurang bagus lah. Oke. Selanjutnya di bawahnya dia tulis working experience sama organizational experience gitu. Nih, tak tunjukin ya. Tak fokusin ke sini bentar. Nah, working experience. Ya udahlah, ya agak ribet. Nah, ketika dia ngejelasin working experience, ini generally good. Cuman aku akan lebih appreciate if you show me what kind of work and what kind of responsibility you were doing in that work. Contoh, 2010 sampai 2011 dia kerja freelance di RP7 Communication and Advertising. Okay, you are working freelance at the Communication and Advertising Committee. What kind of freelance work did you do? What were you responsible in? Teman-teman tuh bertanggung jawab di bidang apa? Kerjaan kayak gimana yang teman-teman tunjukin? Aku pengen teman-teman tunjukin itu.
2010 sampai sekarang, as a redemption staff at Upcomindo Expo Solo, what are you doing in that job? Aku nggak tahu as a redemption staff itu sebenarnya kerjanya ngapain aja. I don't know gitu. So I want you to show me what kind of work you are doing gitu. Kerjanya tuh ngapain aja? What are you responsible with? Gitu. Lu tuh bertanggung jawab apa aja? Aku pengen teman-teman nunjukin itu. Februari 2011 dia internship di PT Danar Hadi Export Vision sebagai seorang staff marketing. Tunjukin dong ke aku, di internshipnya tuh dapat apa aja? Kerjanya atasannya namanya siapa? Apa aja yang dikerjain selama interview itu? Bertanggung jawab terhadap apa, teman-teman? Gitu. That's what I want you to cover. 2011 sampai sekarang dia English teacher di Aisyah ABA Baron Kindergarten. Seorang English teacher tuh kan tanggung jawabnya banyak banget. Gitu. Apalagi kindergarten. Seorang English teacher di kindergarten tentu saja tanggung jawabnya akan berbeda dengan seorang English teacher yang mengajar di SMA. Tolong dong tunjukin ke aku, what kind of responsibility are you responsible? Were you responsible in? And what kind of work you are doing as an English teacher? Apakah teman-teman ngajar langsung tatap muka, or you are helping other English teachers in administrative business misalnya, or maybe you are there to help students gitu ya out of their class time gitu ya, consultations about their English abilities, or helping students out of school hours misalnya gitu kan, tutoring students out of school hours. Itu banyak banget gitu. Belum lagi kalau kita bicara materi apa yang disiapin gitu. Who you are also responsible in the students progress misalnya, you are also responsible for making lesson plans misalnya, for making learning materials misalnya gitu kan. This is a lot of things you are responsible in as an English teacher. Tolong tunjukin itu di CV gitu. Begitu pula organizational experience. Udah terbayang lah teman-teman arah omongan aku kemana. 2007 sampai 2010 dia tutor di Nusa Indah Illiteracy Learning Group. Tunjukin. What kind of tutoring work did you do? What kind of problem are you addressing? Karena teman-teman kan bekerja sebagai tutor di berpengalaman organisasi sebagai tutor di Nusa Indah Illiteracy Learning Group. Oke, berarti there's some kind of problem gitu kan. Makanya dia bikin Illiteracy Learning Group. Show me that problem. What are you tutoring in? Gitu. Tunjukin ke aku, kerja kayak gimana yang teman-teman kerjain di sana. Begitu pula posisi-posisi yang lain. Gitu, oke. Okay? Di sini kita coba lihat satu lagi contoh CV buat kita analisis bareng-bareng. Nah, yang ini contoh CV satu lagi ya, Christopher Morgan gitu ya, dari London. Oh, ini orang luar nih CV-nya nih, tapi dengan email, languages-nya segala rupa. Oh, summary. Teman-teman boleh naruh summary atau enggak ya di CV teman-teman, it's up to you. Kalau teman-teman memang pengen naruh summary, bikin satu paragraf yang nunjukin sebenarnya teman-teman itu siapa. Make a paragraph to show people who you are. Senior web developer specializing in front-end development, experience with all stages of development cycle for dynamic web projects, well versed in numerous programming language, including HTML5, PHP, OOP, JavaScript, CSS, and MySQL. Strong background in project management and customer relations. Nah, oke, berarti kita udah bisa ke gambar ini orang siapa gitu kan. Oke, dia seorang senior web developer yang spesialisnya di front-end development. Gitu, dan kerjaannya experience gitu untuk semua state development cycle, khususnya untuk dynamic web projects. Itu background project management kita udah bisa jelas. Skill highlights-nya dia nunjukin highlights, jadi it's perfectly fine gitu, karena dia nanti bakal nunjukin skills-nya dia dengan experience dia. Lihat nih di sini, web developer dari kapan sampai kapan, di mana, and then dia tulis nih di bawahnya apa aja yang dia kerjain sebagai seorang web developer. Cooperate with designers to create clean interfaces and simple intuitive interactions and experiences, develop project concepts and maintain optimal workflow, dan segala rupa. Itu udah ditunjukin experience-nya. Education, oke. Bahkan dia nunjukin certifications, hobbies, bahkan language juga. Spanish levelnya C2. Dengan nunjukin level, aku udah bisa kebayang, oke, bahasa Inggris, bahasa Spanyolnya berarti dia udah jago banget kalau udah sampai level C2. Chinese-nya A1, German-nya A2. Berarti aku udah bisa kebayang level kemampuan dia berbahasa Cina dan berbahasa Mandarin dan berbahasa Jerman itu sejauh apa, itu bisa ketunjukin. This is a good example of a CV. Pendek, not really convoluted, not really crazy with the design. Masalah desain kan itu it's up to you ya, namanya juga desain kan personal taste gitu ya. But it shows the qualities that will be my consideration gitu untuk accept dia, misalnya untuk bekerja atau apa. Itu teman-teman, oke? Jadi ketika menulis CV, the important thing is that you show people who you are. Show them what you do, show them what you did, show them your experiences, show them your skills gitu, in whatever ways you can do in a written medium. Gitu. Tunjukin sama orang-orang, teman-teman itu siapa, apa yang teman-teman kerjain, seberapa jago teman-teman dalam medium tertulis.
Oke, see you teman-teman di video yang lain. Thank you for joining and bye-bye. Jangan lupa download Zenius.